Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia dan senang. Bu Dewi bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Bu Eti dan saya semangat Bu Eti. Terima kasih Bu Eti sudah meluangkan waktu. Begitu juga dengan saya Bu Dewi, saya juga merasa senang karena bisa bertemu dengan Bu Dewi, apalagi ini acara untuk observasi ya hari ini. Saya senang mendengarnya Bu Eti. Sebelum kita mulai observasi, saya ingin mendengar lebih lanjut tentang rencana Ibu untuk menyampaikan materi tersebut. Apakah ada metode atau pendekatan khusus yang Ibu gunakan? Saya berencana melakukan pendekatan khusus dengan cara menjelaskan beberapa materi yang belum diajarkan. Kemudian nanti anak dibagi dengan kelompok kecil dan melakukan percobaan di dalam. Metode pembelajaran khusus eksperimen ya Bu ya? Iya. Memang sangat efektif menggunakan dan pengembangan tumbuh. Apakah hasil belajar yang Ibu harapkan pada peserta dicapai pada akhir pembelajaran? Ini yang saya harapkan kepada peserta didik supaya peserta didik tahu pengaruh antara pencahayaan matahari dengan tidak, karena apa, karena yang salahkan adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Bu Dewi. Kedengarannya sangat bagus. Apakah Ibu mengantisipasi langkah tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran? Tentunya iya Bu Dewi, karena di masing-masing kelompok ini kadang ada beberapa siswa yang memang kurang paham dan dia terlalu susah untuk beradaptasi. Makanya itu perlu penerapan khusus Bu Dewi, seperti misalnya menjelaskan secara mendetail terhadap siswa yang kurang. Apakah ada hal khusus yang ingin diperhatikan atau dapat masukan dari saya selama observasi ini? Tentunya iya Bu Dewi, mungkin dengan Bu Dewi memberikan observasi kepada saya, jadi saya bisa melihat bagaimana Bu Hara untuk mengantisipasi bagaimana menyikapi siswa yang masih kurang paham di dalam kelas, terutama pada saat melakukan eksperimen. Saya juga akan mencatat bagaimana peserta didik pekerjaan dalam kelompok. Setelah observasi kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hasilnya. Makasih banyak ya Bu Dewi, dengan adanya observasi dari Bu Dewi, jadi saya merasa lebih siap dalam menghadapi siswa yang bermasalah di dalam kelompok belajar. Saya yakin pelajaran akan berjalan dengan baik. Saya akan mengamati dengan sesama dan kita akan bahas lebih lanjut. Semoga sukses ya Bu ya pelajaran hari ini. Sama-sama Bu Dewi, selamat sukses ya Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum Ibu melakukan pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ketua kelas mana? Mau ditekan dulu? Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sehat semuanya? Oke, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Agus Purwikanto. Adiu. Oke, Agustina. Oke, berarti semuanya hadir ya Nak ya? Oke, sesuai dengan rencana kita minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah tentang tumbuhan. Ya. Nah, sebelum kita belajar juga Ibu akan menyampaikan kira-kira tujuan kita belajar itu apa. Yang pertama, kita bisa mengetahui tumbuh kembangnya dari makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah tumbuhan. Tumbuhan ini bisa berkembang berarti masih dari proses perkecambahan menjadi lebih tinggi atau tumbuhan dewasa. Yang kedua, tujuan kedua, bagaimana supaya kalian bisa melihat yang namanya tumbuh itu bagaimana? Tumbuh itu adalah berkembangnya ke atas, bukan ke bawah. Oke, baik. Coba kalian lihat halaman 3.
ada yang namanya pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah dari segi pertumbuhan primer. Kemudian yang kedua adalah dari segi sekunder. Kira-kira pertumbuhan primer itu apa? Tumbuhan yang terjadi akibat aktivitas memarutkan Afrika. Oke, terima kasih Ananda. Nah, kemudian, di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan primer ini merupakan pertumbuhan yang terjadi atau pertumbuhan akibat dari aktivitas meristem apikal, berarti dari dalam. Kemudian yang sekunder, apa yang sekunder? Coba yang sebelah sana. Boleh. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembedahan mitosis pada jaringan meristem sekunder darah sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Iya, sebenarnya pertumbuhan sekunder ini berarti pertumbuhan meristem yang berasal dari dalam tumbuhan. Kalau primer berarti dari luar. Nah, sekunder ini berarti pertumbuhan mengenai dari pembelahan mitosis dan meiosis di dalam sel itu sendiri. Nah, di sini nanti kita akan melakukan percobaan. Nanti kita buat kelompok-kelompok kecil untuk melakukan percobaan perkecambahan. Semua bahan-bahannya sudah disiapkan? Sudah. Ibu akan membagi kelompok kecil, akan ibu bagi sekitar berapa kelompok? 7 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok ada 5 orang. Nah, di sini ibu akan membagi secara acak. Nah, nanti kalian bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok ini kemarin udah ibu tetapkan, masih ingat? Oke, kalau begitu kita langsung aja langsung membuat kelompok kecil masing-masing kelompok. Bisa? Baik, sekarang silakan kita ke kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok alat dan bahannya sudah dibawa. Berarti masing-masing kelompok menyediakan alat yang untuk melakukan percambahan ya. Nah, ibu contohkan dulu untuk kelompok 1. Ini berarti bahan dan alat yang kalian butuhkan. Nah, terutama kalian dulu ambil wadah ya. Wadah yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua berarti apa ini? Benih yang sudah kalian rendam 1 malam. Nanti inilah yang akan kita amati proses untuk percambahan. Contohnya ini, misalnya nanti ini kamu letakkan dalam wadah, kamu tutup, nanti kamu melakukan, nanti kita akan membedakan tentang pencahayaan atau yang tidak pakai cahaya. Salah satu nanti kalian masuk ke dalam tempat yang gelap, dan satunya di tempat yang terang. Kira-kira gunanya itu apa? Yang satu gelap dan satu terang. Gimana? Untuk melihat ya proses pertumbuhan antara yang menggunakan cahaya dan tidak menggunakan cahaya. Jelas semuanya? Baik. Nah, setelah nanti kalian melakukan percobaan ini, nanti ibu harapkan kalian setiap hari mengamati tahap benih lawak. Yang pertama, misalnya tahap pertama berarti kalian harus melihat kira-kira selama 2 hari itu perkembangan tumbuhnya kecambah itu sampai di mana. Nanti kalian buat ukur. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat laporan. Nah, kemudian untuk hari berikutnya berarti hari keempat. Berarti hari keempat kalian lihat lagi bagaimana kira-kira perkembangannya, apakah sama ataukah berbeda dari percobaan yang minggu pertama sama berikutnya ya. Nah, setelah nanti kalian selesai, nanti ibu akan mengambil laporan atau observasi yang kalian kerjakan ya. Jadi di sini ibu harapkan masing-masing kelompok harus pandai berkolaborasi, karena di sini diharapkan apa? Kolaborasi dari masing-masing kalian sesama kelompok. Ya, paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kelompok yang belakang, silakan mau bertanya, boleh, Orel? Boleh. Biasanya kecambah itu butuh waktu berapa lama untuk tumbuh jadi besar? Iya, pertanyaan sangat bagus sekali. Biasanya
kecambah ini tumbuhnya dalam waktu berapa hari? Sebelum ibunya kira-kira siapa yang udah tahu? Proses tumbuhnya Tambah. 2 hari. 2 hari. berapa? 2 minggu, Bu. Ada yang 7 hari, ada yang 2 hari. 2 minggu, Bu. 2 tahun. Berapa? 3 hari. Sebenarnya jawabannya benar, tapi prosesnya yang pertama perkecambahan itu berlangsung pertama itu 2 hari, ya. Kemudian setelah 2 hari kita amati untuk berarti untuk ke 5 hari. Setelah 5 hari baru yang ke 7 hari. Yang terakhir adalah 14 hari. Jadi 14 hari inilah kita nanti bisa melihat pertumbuhan itu sempurna atau tidak. Jadi kita lihat dulu. Jadi nanti prosesnya maksimal 14 hari. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok ini kayaknya udah siap-siap mau bertanya. Boleh? Silakan diam. Nanti untuk pengaruhnya itu berarti kalau ada yang memang terlambat tumbuhnya harus kita apakan? Oh, berarti kita melihat dari segi pertumbuhannya. Karena kita eksperimen kita kan tadi ada 2 hal. Yang pertama menggunakan pencahayaan, yang kedua kita menggunakan pencahayaan. Jadi nanti di sini kita bisa membandingkan kira-kira pertumbuhan yang di luar apa istilah di luar pencahayaan itu bagaimana. Berarti nanti kita amati, nanti kalian bisa melihat. Nanti pas kita 3 hari kita lihat. Jadi pertumbuhan yang kedua itu berarti tanaman atau tempat yang kalian taruh dilindungi untuk supaya tidak terkena cahaya. Nanti pertumbuhannya akan berbeda. Biasanya pertumbuhan di tempat yang gelap ini pertumbuhannya akan lebih cepat, tapi dia tidak berkembang. Beda dengan pertumbuhan yang dengan cahaya. Karena proses pencahayaan kalian tahu untuk apa? Iya, untuk membantu perakuan atau pertumbuhan, yaitu dengan cara berfotosintesis. Nah, jadi cahaya ini sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kamu kalau misalnya kita menanam segala sesuatu itu harus menggunakan atau harus pencahayaan itu harus benar-benar menyentuh atau terkena langsung ke tanaman tersebut gitu. Contohnya nanti kamu bisa membedakan misalnya di tempat pertumbuhan yang gelap dengan pertumbuhan yang terang. Maka dari itu kita setiap hari diusahakan kita harus terkena cahaya matahari. Karena kita juga butuh tidak? Butuh. Nah, butuhnya untuk apa? Karena cahaya matahari adalah mengandung vitamin C. Vitamin apa vitamin D. Apa? D. Nah, untuk pertumbuhan tulang. Makanya kamu kalau misalnya disuruh berjemur atau pagi-pagi kalian jangan malas-malas. Karena itu supaya mendapatkan vitamin D. Bukan vitamin C. Vitamin C apa? Ayo, dari asam. Iya, dari asam biasa dari buah jeruk. Kemudian setelah kita melakukan observasi, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan laporan-laporannya ini sesuai dengan instruksi yang kemarin ya. Nanti halaman pertama apa dulu kalian buat misalnya. Kemudian yang kedua data isinya, kemudian yang ketiga berarti presentasi tumbuh kembangnya ke cabang masing-masing kelompok. Nah, nanti kalian bisa melakukan presentasi masing-masing kelompok. Ya. Nah, selanjutnya setelah Ibu jelaskan kira-kira sebelum kita pembelajarannya berakhir, kita akan melakukan evaluasi seperti biasa, ya. Dimana nanti Ibu kasih soal tidak banyak-banyak, cuma 3 saja. Nanti silakan kalian kerjakan. Nanti Ibu tunggu waktunya kira-kira 10 menit, bisa? Bisa. Oke, silakan dibuka bukunya. Yang pertama sudah soal pertama, apa yang mempengaruhi dalam proses pertumbuhan? Apa yang mempengaruhi proses pertumbuhan? Sudah? Yang kedua,
tujuan kita melakukan percobaan. Ya, yang ketiga, apa manfaat dari praktikum yang kalian kerjakan? Sudah? Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Yang udah selesai, silakan perwakilannya maju ke depan, duduk ke depan. Ini langsung kalian masukkan ke dalam prosesnya ya. Oke, udah selesai. Coba kelompok suci sebelah sana. Jadi kayak gini. Iya, ini berarti yang untuk tempat gelapnya ya. Iya. Oke. Udah. Yang ini? Yang ini di atas. Oke. Masukkan. Yang sebelah sana? Udah, belum? Baik, alhamdulillah untuk hari ini hasilnya berarti cukup memuaskan daripada hari yang kemarin. Berarti hari ini kalian semuanya sudah paham. Terima kasih, berikan aplaus untuk kita semua. Kayaknya yang di belakang masih ada yang agak-agak males-males, kurang semangat ya. Coba kita relax dulu ya. Coba kita stretching dulu ya. Bagaimana? Oke. Jadi kalian boleh berdiri. Berdirinya ke samping ya. Pertama nanti kita bilang tepuk semangat ya. Tepuk semangat berarti 1 kali tepuk. Kemudian tepuk apa lagi? Tepuk lagi. Semangat, semangat. Lebih semangat. Terus keduanya lebih semangat berarti 2 kali ya. Ketiga berarti sukses berarti baru. Tepuk semangat. 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 Lebih semangat. Sukses. Baiklah, dengan kita sudah melakukan evaluasi, Ibu akan bertanya bagaimana sebelum kita mengakhiri. Ibu akan bertanya merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana belajar dengan Ibu? Bagaimana perasaan kalian?
asik. Alhamdulillah. Berarti kalian masih tetap semangat ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita pulang. Nah, Ibu juga ada pesan dan tugas untuk kalian minggu depan ya. Tolong kerjakan evaluasi tugas pada halaman 36 ya. Oke. Nah, sekarang kita pilih doa. Siap, siap. Doa, mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu persatu. Ya, pulang nih. Yang laki-laki nggak usah ya. Ya, Bu. Yuk. Ya, pulang. Silakan ketua kelas menyiapkan diri. Siap, siap. Doa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya Ibu akan sholat dulu ya. Agil Anggraini, Aprilia, Arjuna, Binun, Dwi Kurniawan, Dian, Zazila, Lilis. Oke, berarti semuanya hadir ya, Nak, ya? Hari ini siapa yang jatah piket hari ini? Ada kelompok piketnya? Ada? Sudah piket? Lingkungannya juga sudah bersih, Nak? Alhamdulillah. Sebelum belajar, kalau lingkungan kita bersih, berarti kita supaya apa? Supaya kita lebih nyaman lagi untuk belajar ya. Baik, seperti rencana kita minggu lalu, kemarin kalian sudah melakukan praktek ya. Berarti hari ini kita melakukan presentasi per kelompok ya. Nah, jadi nanti kalian duduknya langsung dibagi per kelompok. Nanti kalian langsung melakukan presentasi. Oke, silakan per kelompoknya masing-masing. Ini hasil yang kemarin. Mana laporannya? Ya. Laporannya siang hari. Silakan masing-masing kelompok
Baiklah, ini hasil pengamatan kami. Hari pertama, pengamatan yang terkena cahaya, ukuran biji kaca membesar tapi belum muncul kecambah. Pengamatan tidak terkena cahaya, ukuran biji kaca membesar tapi belum muncul kecambah. Pengamatan hari kedua, yang terkena cahaya hanya setengah kaca yang mulai tumbuh kecambah. Yang tidak terkena cahaya, kecambah mulai tumbuh dari setiap kaca. Pengamatan hari ketiga, yang terkena cahaya mulai tumbuh akar tetapi hanya setengah dari jumlah kecambah. Yang tidak terkena cahaya akan tumbuh mengarah ke bawah dan kaca mengarah ke atas. Hari keempat, yang terkena cahaya ada beberapa kaca yang tumbuh dengan baik dan yang lainnya kurang baik. Yang tidak terkena cahaya, kulit kaca mulai mengelupas. Hari kelima, mulai terlihat daun berwarna hijau dan batang berwarna hijau. Yang tidak terkena cahaya, batang kecambah berwarna putih dengan bentuk tidak beraturan. Hari keenam, yang tidak terkena cahaya, batang makin putih panjang dengan daun yang makin lebar. Tidak terkena cahaya, terdapat beberapa kecambah yang muncul jamur karena suhu yang lembab. Hari ketujuh, pengamatan terkena cahaya, pertumbuhan kaca tidak merata, warna batang dan daun hijau karena adanya terjadinya proses fotosintesis. Tidak terkena cahaya, pertumbuhan kaca juga tidak merata, warna batang dan daun kuning karena tidak ada dan tidak dapat berfotosintesis. Baiklah, ini untuk kelompok 1. Coba kelompok berikutnya, silakan. Kelompok mana? Oke, silakan. Baiklah, di sini kami akan mengasih hasil pengamatan kecambah. Hari kedua, hari Rabu tanggal 21, terkena cahaya. Yang terkena cahaya sudah mulai tumbuh akar, tetapi akarnya lebih pendek. Yang sedangkan yang tidak terkena cahaya, tumbuh akar sedikit lebih panjang dibandingkan kecambah yang terkena cahaya. Hari ketiga, hari Kamis tanggal 22. Sama dengan hari kedua, perkembangannya kecambahnya yang tidak terkena cahaya, akarnya lebih memanjang, kemudian kulit hijaunya banyak yang sudah mengelupas. Jumat hari keempat, tidak terkena cahaya. Masih sama dengan pengamatan hari kedua. Yang terkena cahaya, pengamatan kecambah, mulai sedikit agak panjang dan pengamatan yang kesatu dari dan kedua. Hari kelima, Sabtu, pertumbuhan subur, namun pertumbuhan sedikit lambat dari yang tidak terkena cahaya. Yang tidak terkena cahaya tumbuh dengan cepat dan akarnya agak mulai sudah muncul. Hari selanjutnya hari Minggu, yang tidak terkena cahaya, bagian akarnya sudah muncul dan tumbuh dengan subur. Sedangkan yang terkena cahaya, pertumbuhan kecambahnya masih seperti kemarin, belum ada pertumbuhan lagi. Hari Senin, tumbuh kecambah masih sama dengan yang kemarin, belum ada pertumbuhan lagi. Sedangkan yang tidak terkena cahaya, sebagian kecambah sudah ada yang mulai berdiri. Baiklah, itu tadi hasil pengamatan kecambah dari kelompok kami. Baik, ini kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memberikan apresiasi dari hasil prakteknya masing-masing ya. Silakan untuk kelompok yang lain bertanya, boleh kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengapa pertumbuhan setiap pohon setiap kecambah berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jazila. Yang pertama, karena di sini kita meletakkan kecambah tidak merata karena terlalu padatnya dan banyaknya kecambah di dalam tempat sehingga pertumbuhannya terhambat. Lalu yang kedua, karena kurangnya air saat penyiraman. Kita harus selalu rutin menyiramnya karena kurangnya siraman air jadi dia kurang rata. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk teman kita yang silakan kelompok lain boleh. Kelompok mana lagi yang bertanya? Sana di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bertanya kepada kelompok 2
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah itu terkenalnya cahaya matahari dan air yang cukup atau tidaknya. Jika terkena cahaya matahari, biji kecambah akan tidak lama tumbuh. Baiklah itu aja. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, setelah berlangsungnya presentasi masing-masing kelompok, silakan kelompok mana yang akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah mengenai apa? Bagaimana kita tahu pertumbuhan atau faktor pertumbuhan yang harus kita ketahui dalam situasi tadi kemarin ya. Silakan kelompok berapa yang mau menyimpulkan? Kelompok 3, silakan dia. Kesimpulannya, pertumbuhan kecambah juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya, air, dan juga unsur hara yang didapatkan dari air tersebut. Udah? Baik, sesuai dengan kesimpulannya, yang pertama adalah pengaruh pertumbuhan. Ini yang pertama adalah dipengaruhi oleh faktor cahaya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah air. Jadi cahaya dan air ini menentukan pertumbuhan suatu tanaman. Nah, jadi apabila tanaman ini tidak dapat sinar matahari, maka dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Makanya pertumbuhannya akan terhambat. Yang kedua adalah air. Nah, makanya masing-masing kelompok itu hasilnya berbeda-beda. Karena apa? Karena faktor air yang diberikan itu otomatis ukurannya berbeda-beda. Nah, terus yang ketiga itu kalau kelebihan. Kalau kelebihan air juga tanaman tidak akan tumbuh karena dia akan membusukkan akar tanaman. Nah, itulah hasil kesimpulan praktikum kita minggu lalu. Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Baik, untuk evaluasi berikutnya nanti Ibu kirim ke link kalian ya. Bagaimana kalian nanti menjawab pertanyaan sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini ya. Baik, kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Silakan duduk ke meja masing-masing. Biasa. Sebelum kita keluar, kita melakukan berdoa dulu. Selamat sampai di rumah. Jangan lupa tugas yang akan diberikan dulu nanti kerjaan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Siap. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah Bu Betty? Alhamdulillah hari ini saya bahagia begini. Jadi kemarin kita sudah observasi ya, saya sudah juga melihat hasil observasi dari Bu Betty ya. Kemudian saya penasaran ini, bagaimana perasaan Bu Betty terkait dengan observasi yang langsung? Alhamdulillah saya merasa senang Bu Dewi dengan adanya observasi dari Bu Dewi, karena yang sebelumnya saya nggak tahu jadi menjadi lebih tahu dan tertarik. Kemudian faktor apa saja yang membuat Ibu senang dan merasa puas? Yang pertama mungkin dalam memberikan pelajaran ke siswa ya, gitu kan. Biasanya anak kan memang agak kurang tertarik gitu. Mungkin dengan adanya observasi dari ibu, mereka jadi lebih
tambah semangat gitu, karena ada yang memantau gitu istilahnya gitu. Jadi biasanya kan hanya dengan gurunya aja, tapi dengan adanya Bu Dewi, kehadiran Bu Dewi, mereka lebih bersemangat, terus lebih aktif. Kemudian apa kendala yang ibu hadapi saat masuk pembelajaran dakwah? Ada beberapa siswa yang agak kurang semangat. Mungkin salah satunya mungkin faktor dari latar belakang masing-masing ya. Mungkin kadang anak ada yang minatnya belajarnya dengan mata pelajaran yang saya berikan kemarin. Ada yang mungkin agak malas-malasan, jadi itu aja kendalanya sih. Jadi ada beberapa yang kurang semangat dalam belajar. Berarti kurang berminat ya Bu ya? Iya. Iya, karena saya lihat juga ada yang malas-malasan, tidak ikut dalam kelompok ya, Oh, gitu iya. ya. Kemudian apa kendala dari Bu Eti untuk mengatasi kendala-kendala itu? Kalau untuk kedepannya rencana saya sih akan memberikan model pembelajaran yang lebih berbeda. Mungkin salah satunya mungkin PJBL gitu. Terus mungkin trik-trik bagaimana supaya menarik anak itu lebih aktif lagi dalam bertanya. Contohnya misalnya saya kasih pertanyaan, mungkin mereka agak kurang paham, jadi saya akan memberikan model pembelajaran yang lebih aktif kembali. Iya. Oke Bu Eti, semoga tindakan Bu Eti ke depannya itu lebih bagus lagi ya. Terima kasih Bu Eti. Sama-sama Bu Dewi, waalaikumsalam.